menurut Faik cita-citaku jadi memasak. Orang yang bisa memasak. Oh, cita-cita. Oh, menurut Faik orang-orang yang bisa jadi memasak. Bisa memasak. 1, 2, 3. Jump, good job. Yang baik. Halo Sobat 7, perkenalkan saya Reski Ahyana, CEO dari Para Kerja, sebuah startup yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas untuk menuju kesetaraan. Kita menciptakan platform untuk pendidikan dan juga pelatihan kerja, dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas dimulai dari diri kita sendiri. Bersama saya Reski Ahyana di Sabtu Me Time Trans 7. Para Kerja adalah sebuah startup yang saya dirikan pada tahun 2018 lalu yang berawal dari sebuah keresahan. Saya memimpin lembaga pendidikan khusus putra kami yang membawahi 4 SLB di Kepulauan Riau. Nah, saya melihat ini kenapa anak-anak yang sudah dididik dengan baik di sekolah setelah lulus kenapa ya susah mendapatkan pekerjaan? Nah, ternyata setelah kita lihat ada beberapa permasalahan yang muncul, yaitu yang pertama berkaitan tentang aksesibilitas. Bahwa si penyandang disabilitas itu kesulitan untuk masuk ke dunia kerja karena banyak orang-orang non disabilitas yang tidak mengerti cara memfasilitasi aksesibilitas tersebut untuk penyandang disabilitas. Yang kedua tentang awareness masyarakat berkaitan tentang disabilitas. Banyak yang belum mengerti tentang autisme itu apa, tuli itu apa, cara berbahasa isyarat itu gimana, cara mendorong orang di kursi roda itu seperti apa, dan kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang aksesibel di lingkungan kerjanya. Ketika kita lihat lagi lebih jauh, akar permasalahannya ternyata ada di dunia pendidikannya. Bahwa ternyata banyak anak-anak di SLB itu ternyata tidak mendapatkan pendidikan yang aksesibel dan sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, banyak ternyata anak-anak di SLB yang tuli tapi ternyata tidak diajarkan oleh guru-guru SLB-nya dalam bahasa isyarat. Karena faktanya ternyata setelah kita melakukan riset, Para Kerja menemukan bahwa banyak sekali guru-guru SLB tidak bisa mengajar dalam bahasa isyarat. Hal-hal lainnya yang berkaitan tentang kurikulum dari SLB ini sendiri yang ternyata sulit untuk diimplementasikan di sekolah umum dan sulit untuk kita kembangkan, sulit untuk disamakan kemampuannya antara penyandang disabilitas dan non disabilitas karena permasalahan awareness tadi. Jadi itulah kenapa Para Kerja hadir untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dan non disabilitas untuk bisa terhubung melalui cara berkomunikasi yang aksesibel, kemudian proses pendidikan yang juga memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas di SLB dengan cara membuat program-program pendidikan digital melalui aplikasi Para Kerja yang bisa diakses oleh anak-anak SLB dan belajar dari rumah, dan menghubungkan penyandang disabilitas yang sudah memiliki kompetensi dengan dunia kerja dan membantu tempat kerja ini untuk bisa memberikan aksesibilitas dan pemenuhan hak sehingga penyandang disabilitas dan non disabilitas bisa bekerja bersama dalam sebuah tim. Dulu waktu kecil masih SD, saya itu kesulitan untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang. Saya kesulitan untuk bermain, saya kesulitan untuk membangun hubungan dengan teman-teman saya. Dan itu membuat saya dibully, diasingkan dan tidak menjadi pilihan oleh anak-anak, dan itu membuat saya sedih. Kemudian saya bertumbuh menjadi seorang remaja, dan ketika memasuki usia menuju kedewasaan, saya merasa saya ingin menjadi teman-teman untuk orang-orang yang tidak memiliki teman.
seperti penyandang autisme. Karena penyandang autisme juga adalah anak yang kesulitan dalam aspek komunikasi, interaksi, dan sosialisasi. Kemudian saya masuk ke dunia disabilitas yang diawali dengan autisme, dan ketika saya bermain bersama penyandang autisme, saya merasa bahagia. Saya merasa ini adalah panggilan dari Tuhan untuk saya menjadi teman bagi mereka. Dan kemudian saya mengenal disabilitas-disabilitas lain seperti disabilitas intelektual, Down syndrome, tuli, daksa, dan segala macamnya. Dan saya merasa menjadi teman mereka adalah sebuah pilihan yang saya tidak akan sesali. Karena saya bahagia berteman dengan mereka. Menjadi pendidik, iya, benar, saya mengajarkan mereka. Tetapi lebih dari itu, saya bukan hanya sebagai pendidik, tetapi saya bertindak menjadi teman dan membuat mereka merasakan bahagianya bermain bersama, bahagianya berbagi makanan bersama, dan itu membuat saya bahagia sampai saat ini. Yang pertama adalah ketika penyandang disabilitas yang kita training di Para Kerja sudah menjadi orang yang kompeten dan bisa untuk bekerja, dan ketika dibawa ke dunia kerja dan dipertemukan dengan rekan-rekan kerjanya yang lain, rekan-rekan kerjanya sampai bilang, "Hah, dia beneran autis?" Seperti itu. Saking tidak percayanya dengan kompetensi penyandang autisme di dunia kerja. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang menarik dan perlu untuk kita lakukan terus untuk membuat orang-orang semakin kaget karena potensi dari penyandang disabilitas. Cerita kedua yang paling seru menurut saya adalah ketika saya mengajak tim saya yang tuli untuk melakukan meeting dengan partner kerjanya Para Kerja. Dan di saat itu ada saya, manajer tuli, dan satu orang juru bahasa isyarat. Kita meeting nih sama partner, dan ketika saya membawa teman tuli saya untuk berbicara dan dia menggunakan bahasa isyarat dan dijuru bahasakan oleh seorang juru bahasa isyarat, partner saya kaget. Wah, ternyata kita bisa komunikasi dengan cara yang unik seperti ini ya, dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan ternyata kita ketika mengerti bahasa isyarat itu, atau ketika diberikan aksesibilitas dalam komunikasinya, yaitu ada juru bahasa isyarat, kita bisa mengetahui ternyata orang tuli pun juga kompetensinya bagus ya untuk masuk ke dunia kerja. Dan ini adalah sesuatu yang boom lagi. Dan yang ketiga adalah mungkin kalau kita balik ke sekolah, jadi kalau di SLB kan juga akan ada proses terapi. Dan setelah mereka diterapi, contohnya ketika diajarkan mereka untuk menyebutkan kata mama, memanggil mamanya. Dan ketika akhirnya dia bisa memanggil mama, dan kita suruh dia memanggil mamanya, coba bilang mama, mama gitu. Dan mamanya kaget dan nangis karena akhirnya anak saya bisa manggil saya mama. Itu membuat saya semakin percaya bahwa kebahagiaan ini tercipta karena memang adanya usaha untuk menggebrak semua ketidakpastian dan ketidakmungkinan, dan membuat ya anak terlambat bicara dan disabilitas pun bisa memanggil Anda mama. Bicara tentang suka duka, sebenarnya kondisi saya sebagai pengguna kursi roda saat ini, saya bisa bilang ini adalah cerita suka dan duka saat bersamaan. Kenapa? Karena saya dulu memulai masuk dunia disabilitas ini sebagai non-disabilitas. Tapi sejak 2019 saya memiliki autoimun dan seringkali flare atau kambuh. Dan ini membantu saya untuk mengenal bahwa ternyata memang ya hidup sebagai penyandang disabilitas itu susah. Bahkan saya yang sudah membuktikan kompetensi saya pun terkadang masih dianggap sebelah mata sama orang-orang yang mengenal saya hanya karena saya tidak bisa berjalan. Ya, walaupun saya bisa berjalan kemudian lumpuh lagi, jalan lagi, lumpuh lagi, tapi ini memberikan cerita suka dan duka tersendiri untuk saya. Karena ketika saya memiliki perspektif sebagai penyandang disabilitas pun, akhirnya saya mengerti
saya memang butuh aksesibilitas. Contohnya pintu yang besar seperti ini sehingga kursi roda saya bisa lewat, kemudian bidang miring sehingga saya bisa naik ke lantai 2 tanpa harus dibantu, dan saya bisa menjadi mandiri. Jadi dengan kondisi saya ini, saya pun juga akhirnya mengerti tentang bagaimana penyandang disabilitas itu menjalani dirinya, dan itu membuat para kerja menjadi semakin kuat karena saya sebagai leadernya memiliki perspektif juga sebagai penyandang disabilitas berkaitan tentang aksesibilitas dan anggapan masyarakat. So I'm happy with this, dan saya tidak sedih dengan kondisi saya di kursi roda seperti ini karena lihat. Memulai sebuah bisnis itu adalah sebuah perjalanan yang panjang dan pastinya ada naik turunnya, dan para kerja sudah melewati banyak ups and downs sejak berdiri hingga sekarang. Dan kendala-kendala yang muncul itu ya banyak, terutama kalau sebagai sebuah startup baru, hal yang menjadi kesulitan kita adalah untuk mendapatkan investment. Jadi dunia disabilitas, pendidikan, empowerment, dan segala macamnya itu masih dilihat sebagai bidang yang tidak begitu menguntungkan, sehingga ketika kita melakukan transformasi pendidikan digital untuk penyandang disabilitas dan pelatihan kerja seperti ini, masih banyak investor yang meragukannya. Padahal ternyata ketika kita dari para kerja tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dan membuktikan bahwa penyandang disabilitas itu bisa masuk dunia kerja, dan kemudian pembelajaran bahasa isyarat itu adalah sesuatu yang menguntungkan dan menyenangkan sehingga banyak orang mengikuti programnya, dan sekarang para kerja sudah tersebar di 7 provinsi dan memiliki alumni dari Sabang sampai Merauke, kita membuktikan kok bahwa ternyata isu disabilitas, pendidikan, startup, teknologi, dan transformasi digital seperti ini tetap bisa menguntungkan, tetapi memang mengubah paradigma ini masih sulit. Kalau untuk kendala lainnya berkaitan tentang komunikasi, karena kita di para kerja berusaha untuk meng-hire lebih banyak penyandang disabilitas. Jadi di para kerja kita memiliki komposisi 50-50, 50% penyandang disabilitas dan 50% non disabilitas. Nah, di komunitas disabilitasnya itu banyak yang tuli, dan komunikasi antara tuli dengan kelompok dengar itu masih menjadi sebuah kendala. Tetapi saat ini karena para kerja juga konsisten untuk melakukan pembelajaran bahasa isyarat dan menjadi penyedia layanan pembelajaran bahasa isyarat terbesar se-Indonesia, kita bisa membuktikan kok ternyata ketika penyandang disabilitas dan non disabilitas ini bekerja bersama dan sama-sama mengerti bahasa isyarat, pekerjaan lancar. Tuh. Kendala ketiganya ya saya yang sering flare, jadi cukup sering masuk rumah sakit, tetapi karena sekarang juga dunia sudah belajar bekerja dan berjalan dari internet, tinggal buka laptop, saya lagi di rumah sakit pun kita tetap bisa bekerja. Karena itulah sebenarnya yang menjadi poin, bahwa penyandang disabilitas dan non disabilitas dimanapun lokasinya, kita tetap bisa bekerja bersama, belajar bersama, bertumbuh bersama, dan berjalan bersama dengan tetap meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas dan menjunjung kesetaraan. Para kerja sudah memiliki roadmap yang cukup panjang untuk dunia pendidikan, dunia kerja, aksesibilitas, dan mendorong inklusivitas di masyarakat untuk menunjukkan bahwa sebenarnya penyandang disabilitas dan non-disabilitas itu bisa setara. Jadi kita akan melakukan transformasi digital sebesar-besarnya sehingga semakin banyak orang yang ngeh bahwa ini adalah isu yang penting untuk kita lakukan bersama-sama, dan pemberdayaan disabilitas ini juga bisa kita lakukan dengan cara digital. Jadi melalui genggaman tangan kita di aplikasi atau dari laptop kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara memahami teman-teman disabilitas. Kita bisa belajar bahasa isyarat bersama teman-teman tuli di layanan para kerja. Kita bisa mengajar dan membantu teman-teman disabilitas untuk mendapatkan pendidikan melalui aplikasi di para kerja, dan ini adalah sesuatu yang sangat
menyenangkan mengetahui bahwa akan ada perubahan yang sangat besar dari dunia disabilitas yang katanya sulit dan repot dan ribet menjadi sebuah pola pikir yang menjadi sederhana dan menjadi inklusif itu mudah, dan ayo kita lakukan bersama. Yang penting adalah kita sama-sama mau belajar dan tidak malu bertanya. Jadi contohnya, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dia takut untuk berkomunikasi sama teman tuli dalam bahasa isyarat karena takut bahasa isyaratnya salah, karena dia tidak bisa berbahasa isyarat, karena malu untuk berkomunikasi dan bertemu langsung dengan tuli. Padahal kalau ketemu sama teman tuli, ya tinggal tanya aja, kamu lebih nyaman komunikasinya pakai bahasa isyarat atau tulis atau gerak mulut atau gimana? Kalau ternyata dia sukanya pakai bahasa isyarat, lebih nyaman dan lebih nyambungnya seperti itu, bilang aja, saya nggak ngerti bahasa isyarat. She will teach us. Jadi gak usah malu, karena teman-teman tuli biasanya akan sangat senang untuk mengajarkan orang dengar berbahasa isyarat. Contoh-contoh lainnya, misalnya ketemu dengan teman autis atau pengguna kursi roda atau disabilitas lainnya, ya dekatin aja jadi teman, tapi tetap harus respect, tidak ada pandangan yang merendahkan, jijik atau seperti menolak, tapi ayo kita tunjukkan raut muka yang terbuka, mau menerima, ramah dan senang untuk belajar bersama, dan itu adalah kunci utama untuk mewujudkan masyarakat inklusif yang kita bisa lakukan sama-sama dari diri kita sendiri. Gimana teman-teman? Udah tahu banyak kan tentang yang dilakukan oleh para kerja dalam pemberdayaan disabilitas di dunia kerja, dunia pendidikan, dan cerita-cerita unik di dalamnya. Saya senang banget cerita tentang hal ini karena dengan bercerita seperti ini banyak orang-orang akhirnya mau untuk belajar lebih banyak berkaitan tentang disabilitas, mau untuk menggali lebih dalam tentang kemampuan bahasa isyarat, dan akhirnya menjadi bagian dari agen perubahan menuju dunia yang inklusif di masa depan. Dan saya sangat excited dengan adanya transformasi digital yang dilakukan oleh para kerja melalui aplikasi dan juga website para kerja, dan memberdayakan teman-teman disabilitas untuk bisa masuk ke dunia kerja. Karena sesi me time ini sudah selesai, saya mau berterima kasih sudah mendengarkan cerita saya, dan saya Rizky Ahyana pamit undur diri. Jadi see you, dadah.